Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut rekening gendut dan perilaku pamer kekayaan oleh pejabat dan keluarganya telah bergabung bersama kami pakar hukum TPPU Yenti Garnasi, dan kami masih berupaya menghubungi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat sore Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Baik, Afi. Bu Yenti, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai usut rekening gendut pejabat pajak ini. Apakah kekayaan tak wajar pejabat pajak ini Ibu bisa dijerat hukum pidana? Iya, ya sangat bisa ya, sangat bisa apalagi kalau itu adalah rekening gendut atau dari LHKPN, itu langsung kita harus langsung melihat kemungkinan terjadinya TPPU. Nah, TPPU itu pasti ada kejahatan asalnya. Jadi dari sini akan nampak kejahatan asalnya itu apa, apakah betul ada korupsi atau yang lain, dan kemudian ada TPPU-nya. Jadi ini kita satu langkah untuk dua kejahatan sekaligus kalau masuknya dari TPPU. Dijeratnya hukuman apa Ibu? Iya, kalau dari TPPU maksimumnya 20 tahun ya. Kalau misalnya dari korupsinya kan macam-macam tuh, ada yang 4 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang beberapa tahun, tapi dengan TPPU itu selain maksimum 20 tahun, itu juga follow the money. The money sebagai hasil dari kejahatan asal itu. Ya memang begitu. Ketika kita awalnya ada ada fakta bahwa ada rekening gendut gitu kan ya. Itu pun muncul karena ada penganiayaan berat gitu kan. Kemudian berkembang terus. Itu berarti memang KPK, karena LHKPN itu harus ke KPK, KPK ya memang harus menindaklanjuti meskipun itu dalam pencegahan. Di dalam pencegahan itu dilihat kalau ada yang sangat tidak wajar ya segera bagaimana metodenya, bagaimana sistemnya, harus segera ada langkah-langkah penyelidikan yang sudah dilakukan sekarang gitu. Jadi bukan lagi berbicara sanksi administratif yang kita serahkan kepada kementeriannya, tetapi bagaimana penegak hukum yang mempunyai kewajiban terhadap pendalaman atas LHKPN ini yang melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Apalagi PPATK sudah menunda transaksi sementara yang kemarin itu hanya berlaku 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari. Dalam 20 hari ini harus segera jelas status status orang yang transaksinya dihentikan sementara. Gitu. Baik. PPATK blokir 40 rekening milik Rafael ya Ibu ya. Nah, ini indikasi pencucian uang itu sebenarnya seperti apa saja sih Ibu? Ya, mungkin ini ya supaya tepat, bukan diblokir. PPATK nggak boleh blokir. PPATK menghentikan sementara. Nanti kalau dalam 20 hari itu sudah jelas, yang memblokir adalah KPK. Maka KPK harus segera cepat-cepat kalau ini memang ada indikasi tidak bisa terjawab ya. Tadi kan kita baca tidak bisa menjelaskan kepada menterinya gitu ya. Saya baca begitu ya. Kalau memang begitu berarti kan indikasinya adalah TPPU. Sejak awal indikasinya TPPU karena masuknya dari LHKPN. Jadi yang berperan harus KPK. Namun di samping itu Ibu, KPK kemarin sudah menyebutkan bahwa jangan berburu sangka terhadap pejabat pajak karena bisa jadi pejabat pajak tersebut memiliki 2 sumber penghasilan yang legal begitu. Menurut Ibu seperti apa? Iya, bisa jadi kalau pejabat pajak itu misalnya itu punya warisan dari orang tuanya yang memang super kaya misalnya gitu kan ya bisa jadi gitu kan. Tetapi kan yang bersangkutan yang sekarang ini dan mungkin yang lain juga itu kan harus dilihat apakah benar itu. Apalagi yang bersangkutan 2012 kan sudah juga. PPATK bahkan kemarin menyampaikan sebelum ada penganiayaan berat itu PPATK sudah mengirimkan LHA-nya gitu tentang yang bersangkutan gitu kan. Jadi ini indikasinya keras ya, indikasinya kuat sekali bahwa ini ada masalah dengan harta kekayaan yang nampaknya tidak sesuai dengan profil. Dan bagaimana TPPU itu antara lain modus-modusnya ya, antara lain ciri-cirinya adalah misalnya ada nomine, ada mempunyai harta kekayaan atas nama orang lain, ada transaksi menggunakan rekening orang lain. Lagi kemudian kan kita berbicara tentang yang disampaikan oleh PPATK menunda transaksi dari 40 rekening ya, penundaan transaksi sementara. Ini harus disampaikan kan hanya sementara. Artinya apa? Ini untuk mengejar pada PPATK harus cepat. Karena pertama hanya 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari, artinya hanya 20 hari. Karena PPATK tidak punya upaya paksa untuk memblokir. Blokir itu adalah di KPK.
gitu ya. Jadi Baik. ini KPK juga ada tugas gitu ya berkaitan dengan LHKPN yang menurut undang-undang harus disetorkan kepada KPK gitu. Nah, Bu Yanti, modus-modusnya seperti itu tadi, atas nama orang lain gitu oke. ya, transaksi orang lain, nomine gitu ya, menggunakan orang lain, bagaimana caranya supaya tidak nampak itu hasil yang ilegal gitu ya. Itu yang mereka biasa lakukan, atau mereka melakukan transaksi-transaksi yang di bawah ambang batas yang diizinkan, yaitu 500 juta ke atas. Itu mereka nanti pecah-pecah sehingga tidak menyentuh angka 500 juta ke atas, sehingga bank bisa tidak waspada gitu. Itu bisa Baik. juga. Itu adalah modus-modus yang dilakukan oleh mereka. Baik, berbicara soal modus-modus yang sudah dilakukan oleh banyak pejabat ya, oknum pejabat yang ada. Nah, ini Menko Polhukam Mahfud MD sebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagian besar ada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan. Ya, Bu Yenti, ini Pak Mahfud MD menjelaskan kalau temuan paling banyak di Ditjen Pajak juga Bea Cukai begitu. Yang kita tahu lembaga ini adalah ahli-ahlinya soal keuangan dan mereka tahu betul celahnya di mana. Dengan modus yang beragam ini, Bu Yanti, apa solusi yang bisa diambil oleh pemerintah supaya tidak kecolongan lagi? Iya, kaget juga ya, udah ada perkembangan lagi 300 triliun ya dari Pak Menko Polhukam loh itu ya, bukan asal bicara kan. Ya ini Bea Cukai juga di bawah Kementerian Keuangan gitu kan. Berarti ini kan tugasnya menteri tersebut ya, bahwa bagaimana yang terjadi itu, maka harus ada jawaban atas yang disampaikan oleh Bapak Menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD tadi gitu ya. Karena ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bukan sekedar terhadap Kementerian Keuangan gitu. Ini bahaya sekali kan. Kecewa kan, sementara misalnya dari pajak saja. Pajak itu kan juga untuk pembangunan. Dan kemudian gini kan banyak WP yang wajib pajak yang besar-besar itu bisa jadi dalih mereka. Saya nggak mau lagi bayar karena terjadi seperti ini. Nah ini harus dipulihkan di bulan pajak ini, apalagi berkaitan dengan, saya tidak ngikutin dari pagi ya, kan harus bekerja juga. Tiba-tiba kok ada pertanyaan, ada pernyataan dan kemudian dipertanyakan adanya 300 triliun di Kementerian Keuangan, dan saya harus bicara apa? Ya dalam hal ini ya harus ada transparansi berkaitan dengan pengawasan internalnya, ya pengawasan internal. Ini internal. Kalau eksternalnya ya ini juga menjadi tugas KPK kembali lebih kuat lagi, bahwa selama ini LHKPN itu bagaimana, dan yang disebutkan 300 triliun oleh Bapak Mahfud itu dekade berapa ya, periode berapa gitu, periode kapan, nanti kita akan lihat. Biar nanti Pak Presiden mengevaluasi, karena ini kan ada di ranahnya eksekutif ya kan. Bahkan KPK pun sekarang dengan undang-undang yang baru kan di bawah Presiden, eksekutif. Jadi ini adalah ya kali ini betul-betul Presiden ya, ada apalagi tadi barusan ada angka 300 triliun itu bagaimana, dan itu apa, itu harus segera disampaikan. Jadi mungkin juga ya kita harus konsekuen kalau berani menyatakan seperti itu dari pihak pemerintah, yaitu Menko Polhukam. Bagaimana ini, itu artinya apa? Artinya harus dijawab. Kalau tidak ini bahaya sekali, karena jadi angka harus itu munculnya dari pemerintah. begitu ya Bu Yanti ya, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, karena ini bertepatan pada bulan pajak, ini berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan untuk disiplinnya masyarakat membayar pajak. Bu Yanti Ganarsi, terima kasih banyak pakar hukum TPPU sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore Ibu Yanti.